Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan terlebih dahulu membahas materi pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Harusnya PLH itu kemarin ya di hari Rabu, dan hari ini kita belajar bahasa Sunda. Tapi ternyata ibu terbalik, jadi mohon dimaafkan. Dan minggu depan hari Rabu kita belajar PLH dulu, baru hari Kamis kita belajar bahasa Sunda. Nah, untuk hari ini PLH kita akan belajar mengenai bencana alam banjir. Nah, sebelumnya di kelas 1 pun kalian sudah pernah belajar mengenai bencana alam. Tapi masih ingatkah kalian apa sih bencana alam itu? Dan apa saja yang termasuk bencana alam? Bisa kita lihat nih. Banjir termasuk bencana alam. Lalu tanah longsor. Lalu ada juga tsunami. Lalu ada kebakaran hutan. Dan ada juga gunung meletus. Nah, semua bencana alam ini bisa menyebabkan kerusakan. Kerusakannya bisa dari bangunan yang rusak, lingkungan alam juga rusak, bahkan ada juga yang sampai menimbulkan korban jiwa. Dan setiap orang, kita semua tentu tidak ingin yang namanya mengalami bencana alam. Nah, kita harus waspada akan adanya bencana alam karena kedatangannya itu tidak bisa diperkirakan. Seperti misalkan tanah longsor, kita tidak akan tahu kapan ada tanah longsor, seperti itu. Dan bencana alam ini, ada bencana alam yang bisa kita cegah dan ada juga bencana alam yang tidak bisa kita cegah. Contohnya nih, kalau misalkan bencana alam yang dapat dicegah, ada banjir, longsor, atau kebakaran hutan. Terus ada juga bencana alam yang tidak bisa dicegah, contohnya gempa, lalu ada tsunami, dan gunung meletus. Itu sudah kehendak Allah, jadi tidak bisa untuk kita cegah. Nah, hari ini kita akan fokus pada bencana alam banjir. Nah, pernahkah kalian melihat tayangan banjir di televisi? Saat musim hujan tiba, biasanya banjir terjadi di mana-mana. Banjir tapi lebih sering terjadi di daerah perkotaan, seperti di Jakarta atau di daerah-daerah yang padat penduduk. Hujan yang deras akan menyebabkan air sungai meluap, terutama jika sungai tersebut itu tersumbat oleh banyak tanah. Dan banjir juga dapat terjadi di pedesaan ternyata, tidak hanya di perkotaan saja. Dan hujan yang lebat dapat menggenangi sawah dan ladang sehingga tanaman rusak dan banyak juga ternak yang ikut hanyut bersama arus banjir. Nah, air banjir biasanya untuk di daerah perkotaan terutama warnanya itu cenderung berwarna coklat karena tercampur dengan tanah, tercampur dengan sampah dan kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Sekarang kita akan melihat beberapa penyebab banjir. Di sini ada 6 penyebab banjir. Yang pertama itu ada hujan lebat dengan waktu yang cukup lama. Biasanya kalau misalkan hujannya besar, waktunya lama, itu sudah bisa dipastikan akan terjadi banjir. Lalu bisa juga yang kedua, ada banyak sampah yang menghambat aliran sungai. Nah, coba siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Awas loh, nanti banjir. Hati-hati ya. Kita harus terus-menerus menjaga lingkungan kita, bahkan sampai kapanpun, agar kita terlepas dari bencana banjir. Yang ketiga, ada penyempitan sungai. Penyempitan sungai ini biasanya contohnya sungai yang tadinya besar menjadi dipersempit lagi karena mungkin akan digunakan menjadi pemukiman penduduk misalkan. Nah, kalau sungainya menyempit, otomatis nanti air tidak akan punya jalan untuk mengalir. Akhirnya airnya akan meluap dan menggenangi pemukiman. Lalu yang keempat, tanah tertutup oleh aspal dan semen. Nah, ini biasanya yang banyak terjadi di perkotaan. Daerah-daerah yang asalnya berupa tanah kosong atau taman atau kebun yang bawahnya itu berupa tanah yang bisa digunakan untuk menyerap air hujan, ketika dibangun bisa dibangun menjadi menjadi gedung, menjadi rumah,
itu akan menyebabkan banjir karena kan yang asalnya tanah tertutup oleh aspal, tertutup oleh semen gitu. Dan ini berhubungan juga dengan penyebab yang nomor 5 nih. Tanah kosong diubah menjadi jalan raya. Nah, Ibu salah ketik di sini sedikit ya. Jalan raya. Lalu ada dirubah menjadi perumahan, dibuat gedung, dibuat pabrik dan lain sebagainya. Ini juga akan menjadi penyebab banjir. Lalu yang keenam adalah penebangan hutan ilegal. Apa sih artinya ilegal? Ilegal ini artinya tidak mempunyai izin. Jadi orang-orang yang menebang hutan tanpa izin. Jadi ada hutan yang boleh ditebang tapi harus dengan berbagai persyaratan. Itu namanya legal, dengan izin. Kalau ilegal berarti tanpa izin. Nah, sekarang kita akan belajar cara untuk menanggulangi banjir atau cara penanggulangan banjir. Yang pertama, tentu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dimanapun kita berada, tidak boleh ya. Mau di rumah, apalagi di luar, di jalan, di sekolah. Nah, itu tidak boleh. Lalu yang kedua, kita harus menjaga saluran air agar tetap lancar. Misalkan ketika rumah kita berada di daerah yang ada saluran air, ada sungai, misalkan sungai-sungai kecil atau kali-kali kecil di sebelahnya atau di daerahnya, usahakan untuk mengadakan gotong royong kerja bakti untuk selalu membersihkan aliran air sungai agar airnya dapat mengalir dengan lancar dan tidak tersumbat oleh tanah maupun sisa-sisa tanaman. Lalu yang ketiga, biasakanlah menanam pohon. Kenapa? Karena pohon itu bisa menyerap air. Jadi tanah yang gundul itu tidak akan bisa menyerap air, makanya ada tanah longsor. Tapi kalau tanah yang ditanami pohon, otomatis air akan terserap ke bawahnya dan tanahnya pun menjadi lebih kuat. Gitu. Lalu yang nomor 4, pembangunan harus memperhatikan lingkungan. Jadi ketika kita mau membangun rumah atau ada yang mau membangun gedung, itu harus memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Tidak boleh membangun sampai akhirnya merugikan lingkungan di sekitarnya. Lalu yang kelima, membongkar bangunan liar di tepi sungai. Kalau kalian pernah lihat mungkin di pinggir-pinggir sungai di Jakarta ya, di Kali Ciliwung, itu banyak sekali warga-warga yang tidak punya tempat tinggal yang tetap, tapi mereka mendirikan rumah sementara di pinggir-pinggir sungai atau di tepi-tepi sungai. Nah, itu juga dapat menyebabkan banjir. Tidak hanya menyebabkan banjir, tapi dengan adanya rumah yang liar di tepi sungai juga akan membahayakan bagi penghuni rumah tersebut. Sekarang nomor 6, menindak tegas pelaku penggundulan hutan. Nah, tadi yang melakukan penebangan liar atau penebangan hutan secara ilegal harus dihukum seberat-beratnya supaya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu untuk pembelajaran PLH kita hari ini. Ada soal dari Ibu menjawab 4 soal saja. Apa saja itu? Kita lihat. Nomor 1. Sebutkan 3 bencana alam yang dapat dicegah. Lalu sebutkan 3 bencana alam yang tidak dapat dicegah. Lalu tuliskan 6 penyebab banjir. Dan tuliskan juga 6 cara penanggulangan banjir. Seperti biasa dikumpulkan maksimal jam 11 siang. Tapi kalau misalkan ada yang orang tuanya bekerja, boleh mengumpulkan maksimal jam 9 malam. Terima kasih, kita akan bertemu lagi besok. Nah, kita bertemu lagi besok ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.